hari Natal berarti ini hari sukacita dong. Amin, puji nama Tuhan. Jadi kata Ibu Gembala, jangan lagi ada yang menangis. Haleluya. Hari ini semua harus gigi kita buka, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, semalam waktu Ibu Gembala sampaikan firman Tuhan, saya benar-benar kaget dengan apa yang Tuhan buat. Karena apa yang Ibu Gembala sampaikan, ini juga yang mau saya sampaikan pagi hari ini, saudara. Puji nama Tuhan. Jadi ini saya percaya ini berkat double. Dan ini yang mau Tuhan sampaikan untuk semua jemaat GKRI Air Hidup Ambon. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita boleh bilang buat orang kiri kanan, bilang buat dia, Anda pasti diberkati pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita buka dari Injil Lukas pasal yang kedua. Kita akan bacakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Darah tiap hari mereka bikin ini. Tiap hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau ngomong soal damai di bumi, damai di hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua katakan sama-sama. Iya. Saya berharap dia punya tonnya semakin hari semakin naik ya. Jangan semakin redup. Puji nama Tuhan. Karena semalam mungkin semua ya dengar banyak petasan kiri kanan. Jadi puji nama Tuhan, saya ingin semua kita pagi hari tetap fokus ya. Fokus. Puji nama Tuhan. Saudara, saya ingin kasih satu kuis untuk kita pagi hari ini. Supaya semua ya mungkin yang otaknya yang mungkin ya karena tidurnya tidak cukup, mungkin agak lemot. Saudara, ini kuis Natal. Yang menang saudara boleh titip, saudara punya nomor rekening di Asher di bawah. Serius, haleluya. Oke. Ini kan Natal. Saudara, dia gampang saja. Gampang sekali. Saudara, ini kuis. Yang menang turun titip dia punya nomor rekening di Asher bawah. Oke, puji Tuhan. Jumlahnya jangan dikasih tahu dong. Ada berapa jumlah orang Majus yang datang menemui Yesus? Oke, 3 ya. Yang bilang 3 angkat tangan. 1. Berapa jumlah orang Majus yang datang menemui Yesus? Angkat tangan. Yang bilang 3. Oke, yang bilang 4. Yang bilang 5. Yang gak angkat tangan nih berapa? Berapa jumlahnya? Berapa? 3. Yang bilang 12? 12, oh gitu ya, 12 ya. Google ya kayak. Saudara, Alkitab tidak pernah mencatat berapa persis jumlah orang Majus yang datang menemui Yesus. Hangus. Kalau saudara baca di Matius pasal 2, cuma dikatakan orang-orang Majus dari timur. Siapa yang bilang 3? Saudara, waktu saya baca, oh Tuhan, ternyata selama ini saudara dari waktu kecil, saudara kan biasa terima postcard kan, kartu Natal, ya kan, atau mungkin guru sekolah minggu bilang, ada berapa jumlah orang Majus? Waktu perankan orang Majus ini juga ada 3. Satunya bawa emas, kemenyan, dan mur. Faktanya nggak seperti itu, ya kan? Orangnya berasumsi karena ada emas, kemenyan, dan mur, jadi cuma 3. Saudara, jadi selama ini kita ditipu saudara. Saudara, sebenarnya yang paling tepat bukan 3. Karena Alkitab nggak dengan detail tuliskan berapa jumlah orang Majus. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa berapa saja. Ya, cuma karena selama ini kita punya mindset terpola ya, terfokus lihat drama orang Majus 3, postcard Natal orang Majus 3. Jadi kita bilang, oh 3. Jadi maaf, nomor rekeningnya hangus. Bilang orang kiri kanan, aduh ya. Supaya otak kita buka. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita ngomong soal Natal,
ngomong soal sesuatu yang menarik buat kita. Waktu kita datang dalam momen Natal itu sebuah momen yang sangat menarik dalam hidup kita, dalam hati kita. Natal selalu membawa sesuatu yang menarik, yang beda dalam hidup kita. Saya nggak tahu di kompleks saudara seperti apa, tapi di kompleks saya lihat satu rumah baunya bluder, lihat rumah yang lain baunya makariso. Wah, saingan kan, saudara. Di kompleks saya kalau datang momen Natal, itu anak-anak kecil tuh rame sekali. Di mana? Di kuburan benteng. Kenapa? Mereka tunggu orang datang, ibu mau kasih kubur kah? Lalu mereka bantuin, dikasih duit. Jadi kalau datang momen Natal tuh mereka sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saatnya mereka panen cuan. Kalau saudara ke kuburan benteng itu rame sekali, anak-anak banyak sekali. Saya lewat, Pak, oh ya, Pak, oh lihat, Pak, ini semua di kuburan semua. Wah. Untuk ibu-ibu mungkin ya ini saatnya bersaing dengan Syahrini, pakai bulu mata anti badai, ya kan? Hari apa saya ingat istri pulang karena ada anak komsanya yang ngajak dia untuk ya berkati istri saya. Dia pulang dan dia bilang itu mall sudah hampir ditutup, satpam sudah mau tutup pintu. Pas sahabat Pak kotong masuk cari baju dulu. Jam 10 malam loh, orang masih cari baju. Tapi saudara saya agak sedih karena pagi ini saya lihat orang punya hasrat yang sama untuk ketemu Tuhan itu nggak ada. Oke. Pagi hari saya waktu mau kesini, daerah miris sekali dia punya pemandangan di daerah bagian kuda mati. Saya nggak mau bilang lorongnya, tapi semua pasti tahu. Dari itu pakaian hitam semua, lagunya udah baru dengan gelas di tangan, udah. Daerah inikah momen Natal yang orang rindukan? Inikah momen Natal yang harusnya orang alami? Daerah, maaf, orang Ambon sangat keliru. Saya nggak tahu di tempat lain. Orang Ambon sangat keliru. Saudara, orang gak rasakan damai dengan cara-cara yang seperti itu. Membelanja banyak kali. Saudara, mungkin saudara punya uang. It's okay, tidak bermain. Tapi ingat bahwa waktu kita masuk dalam momen Natal, harusnya kita mengerti Natal itu apa. Puji Tuhan, semalam Ibu Gembala sudah sampaikan. Itu momen di mana kita lihat, kita peringati, kita ini orang berdosa yang gak layak. Tapi dia yang paling layak, dia turun ambil rupa gambar yang paling hina supaya Anda dan saya kita diselamatkan. Jadi paling malang adalah orang-orang yang masuk momen Natal tapi nggak tahu arti Natal. Paling malang adalah orang-orang yang masuk momen Natal tapi nggak rasakan damai dalam hatinya. Oke, puji nama Tuhan. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya. Semua sini bersuka cita. Semua tahu iya karena kita ini seperti apa kata Ibu Gembala. Kita ini orang berdosa. Makanya Yesus datang supaya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saudara, Natal adalah waktu yang paling indah dalam satu tahun. Tapi mungkin juga bagi sebagian orang-orang tertentu, Natal juga menyeroti satu sisi kelam dari kehidupan Anda dan saya. Saya nggak yakin semua Anda yang hari ini datang pagi hari ini nggak ada punya masalah. Mungkin ada yang datang pagi hari ini tapi dia punya masalah. Mungkin dengan kesehatannya. Dia masuk dalam momen Natal tapi dengan kondisi tubuhnya yang mungkin sakit. Mungkin punya masalah dengan hubungannya dengan suami istrinya. Mungkin masalah dengan tetangganya. Mungkin masalah dengan keuangannya. Oke. Tapi pagi hari ini saya ingin sampaikan untuk semua kita. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang apa yang membuat Natal menjadi begitu indah. Dan ayat demi ayat akan saya pandu semua kita pada pagi hari ini. Supaya kita mengerti mengapa Natal jadi momen yang sangat indah bagi kita. Dengan cepat kita lihat Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dikatakan begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dari ini sangat menarik. Saya mengulang kembali lagi apa yang semalam Ibu Gembala sampaikan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mama. Oke, dan lihat. Penerima pertama pesan Natal bukanlah raja melayankan gembala. Anda bisa bayangkan di sorga adegan seperti gini. Di sorga ini lagi kumpul semua, lagi rame-rame semua. Dan bayangkan ini, saudara lihat ya, kalau anak mau lahiran itu semua pada kumpul-kumpul kan pada rame semua, heboh-heboh. Ih cowok kah cewek kah, mau kayak papa kah mama kah, atau jangan kayak tetangga, jangan, haleluya. Oke. Semua pasti pada penasaran, semua pasti
Saudara, Anda bayangkan di surga ini semua pada ngumpul semua. Oke. Karena ini mau dengar ini Bapa di surga. Semua malaikat kumpul semua. Semua kumpul. Hari ini kita mau lihat anak saya dilahirkan. Saudara, saya yakin gini, mungkin pandangan seperti gini. Semua malaikat surga pasti bersukacita, haleluya. Sudah siap dengan harpa, dengan trompet, dengan nafiri, semua siap. Oke. Dan ya mungkin katakanlah Mikael atau Gabriel siap. Siap Bapak. Oke. Sekarang kita mau kemana Bapak? Ya. Terus Allah Bapa di surga bilang, kita ke kandang Bethlehem. Kita ke padang rumput. Kita lihat gembala. Dan saya yakin ekspresi pertama yang muncul dari semua para malaikat pasti gini. What? Gembala? Darah, kata ibu gembala paham ya? Oke. Mungkin orang mungkin akan berpikir yang lahir ini raja. Harusnya dia lahir di istana. Harusnya diperkenalkan kepada raja. Tapi kenapa waktu Bapa di sorga semua kumpul, anak saya mau lahir, dia lahir, kita mau datang, kita mau kasih kabar ini, kamu sampaikan berita ini kepada para gembala, dan semua malaikat pasti pada kaget. Itu mungkin kira-kira gambaran di sorga pada masa itu. Tapi kenapa gembala yang dipilih? Darah, kalau kita ngomong gembala, jangan kita berpikir konteksnya seperti Mazmur pasal 23 ya, gembala yang baik. Oke. Semalam ibu gembala sudah kasih gambarannya. Pada masa itu gembala-gembala itu profesi yang sama sekali tidak dihitung. Dikatakan semalam, kalau mereka bersaksi di pengadilan, mereka punya kesaksian tidak diperhitungkan. Ini orang-orang yang dihitung sebagai kaum marginal, nggak dianggap dalam masyarakat, nggak dihitung. Mungkin dengan kata lain, mereka tidak berharga. Ini orang-orang kelas rendah yang nggak dianggap dalam masyarakat, dinilai najis. Mungkin beti-beti, beda tipis dengan orang kusta pada masa itu. Tapi kenapa Tuhan mau datang buat mereka? Ketika Tuhan ingin memberikan kelahiran Yesus, Tuhan mengirim malaikat kepada para gembala dan orang-orang yang dibuang dari masyarakat untuk menjadi penerima pertama kabar Injil, kabar kesukaan besar. Dan dengar baik-baik, kabar baik tentang kesukaan besar itu bukanlah untuk orang-orang baik. Karena memang terbukti seperti itu. Tapi kabar baik tentang kesukaan yang besar itu diperuntukkan untuk orang-orang seperti gembala-gembala ini. Gak dihitung, gak dianggap, dinilai paling rendah, tidak berharga. Tapi Tuhan mau datang buat mereka. Yesus datang kepada mereka dengan cara yang tidak biasa. Ini orang-orang biasa, tapi Yesus datang buat mereka dengan cara-cara yang gak biasa. Dan ini sebuah pelajaran penting bagi semua kita pagi hari ini. Apa itu? Kita orang biasa, tapi Tuhan pakai dengan cara yang tidak biasa untuk membawa perubahan yang luar biasa. Amin ya saudara ya. Oke. Kita ini mungkin gambaran para gembala, orang-orang biasa. Oke. Tapi Tuhan pakai kita dengan cara yang tidak biasa untuk bawa perubahan yang luar biasa. Anda lihat kalau Anda baca saudara ya. Setelah para gembala bertemu dengan para malaikat itu, kata kitab mereka lalu ke kota. Mereka cari itu bayi Yesus. Ketika mereka sampaikan semua untuk Mari dan Yusuf, mereka nggak tinggal diam selesai. Kata kitab, kalau Anda baca kata kitab, mereka melanjutkan, mereka punya perjalanan. Apa itu? Mereka sampaikan kabar baik untuk seluruh kota. Dan ingat ya, ini gembala-gembala yang mungkin kalau mau bicara takut nggak dianggap, oke? Tidak berharga. Tapi Anda lihat, begitu ketemu dengan Tuhan, begitu ketemu dengan malaikat, begitu dengar kabar baik. Dari ini orang-orang biasa yang gak dianggap, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Saya yakin waktu itu seluruh kota mereka sampaikan itu kabar baik, seluruh kota. Jadi dengar baik-baik semua jemaat Tuhan, semua Anda yang hadir pagi hari ini. Mungkin Anda merasa bahwa Anda orang-orang biasa, Anda mungkin gak dipandang. Tapi dengar baik-baik, Tuhan bisa pakai Anda dengan cara yang luar biasa untuk membawa perubahan yang luar biasa. Mungkin bukan untuk kota, tapi untuk orang-orang di sekitar Anda, komunitas Anda, tempat pekerjaan Anda, tempat kuliah Anda, di mana saja. Kuncinya cuma satu, Anda ketemu dengan Yesus, Anda ketemu dengan Tuhan. Amin ya, saudara ya. Jadi kita bilang buat diri kita sendiri sama-sama. Saya orang biasa, tapi Tuhan pakai saya.
dengan cara yang tidak biasa untuk bawa perubahan yang luar biasa. Amin. Pertama-tama dalam rumah tangga Anda. Amin ya saudara ya. Puji nama Tuhan. Kita lihat Bapak Saudara, Yesus tidak datang untuk orang baik. Yesus datang untuk orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia. Sekarang kita lihat ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Para gembala mereka melihat kemuliaan Tuhan dan kata Alkitab, kata firman Tuhan, mereka sangat ketakutan. Saudara ini, saudara perhatikan baik-baik ya. Karena ini juga pengajaran. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan temukan setiap kali Alkitab mencatat ketika seseorang dia ketemu dengan Tuhan. Siapa saja yang bertemu dengan Tuhan ketika melihat kemuliaan Tuhan yang besar, kemuliaan Tuhan yang hebat, yang luar biasa, ia selalu jatuh tersungkur dan dipenuhi dengan ketakutan yang besar. Dan pertanyaannya, mengapa? Mengapa? Jawabannya, karena kemuliaan Tuhan itu menunjukkan kepada kita. Kemuliaan Tuhan itu menunjukkan kepada Anda dan saya siapa kita sebenarnya. Waktu kita ketemu dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan menyingkapkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita sebenarnya tidak lebih baik dari siapapun. Kemuliaan Tuhan menyingkapkan buat kita bahwa sesungguhnya kita ini orang berdosa dan hanya Tuhan saja yang baik. Amin ya. Amin. Makanya setiap kali orang ketemu dengan Tuhan, dalam firman Tuhan dicatat, ketika orang ketemu dengan Tuhan, ketika mereka masuk dalam kemuliaan Tuhan, mereka selalu jatuh tersungkur dan ada dalam ketakutan yang sangat besar. Kadang kita bilang kita lebih baik, kita baik karena kita selalu bisa menemukan orang-orang yang lebih buruk daripada kita. Kalau kita bilang kita baik, bilang enggak saudara, cuman Tuhan saja yang baik. Dalam kemuliaan Tuhan semua hal itu disingkapkan untuk kita. Saudara, kalau saudara pernah baca kisah soal Yesaya ketika dia ketemu dengan Tuhan dalam sebuah penglihatan, saudara, Alkitab menuliskan bahwa ketika dia ketemu dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan, ketika dia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, kata kitab saudara, dia tersungkur, dia jatuh dan dia bilang, celaka aku orang yang najis bibir. Saudara, Yesaya seorang nabi yang mulutnya dipakai untuk memperkatakan firman Tuhan, tapi dia dalam kemuliaan Allah, dia sendiri berkata, celaka aku orang yang najis bibir. Saudara, kemuliaan Tuhan menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Dan ini saudara, hal ini yang membuat mengapa para gembala jatuh tersungkur, karena mereka rasa bahwa mereka ini orang najis, mereka ini orang gak dipandang, gak berharga. Ini yang buat para gembala mereka jatuh tersungkur dan mereka sangat ketakutan. Waktu kita ada dalam kemuliaan Tuhan, it crashing us down. Dan satu kali saya ingat waktu itu mau ibadah youth, dan saya sempat ke bank untuk ambil duit. Waktu saya keluar dari Bank BCA, kalau saudara sering lihat itu kan biasa ada seorang ibu, biasa kadang-kadang jualan di tikungan yang mau keluar, biasa jualan-jualan pisang ya Bapak Ibu ya, jualan pisang. Oke. Jadi karena saya mau balik ke gereja untuk ibadah youth, saya lihat aja. Pas yang beli pisang, itu cuma lewat dengan motor lewat, saya langsung jalan aja. Oh, karena saya pikir mau ibadah. Saya langsung jalan, sampai di sini ibadah youth. Dan di tengah-tengah sesi penyembahan saya rasakan hadirat Tuhan sangat kuat. Dalam sebuah sesi penyembahan, hadirat Tuhan sangat kuat. Dan waktu saya sementara bersujud, saya lagi menyembah Tuhan, dengan suara yang sangat lembut. Dan itu momen Tuhan bukakan, kamu begitu sombong. Wah, men, di sini loh. Saya bilang, Tuhan, ini kan lagi nyembah nih kan, harusnya mungkin saya dengar apa gitu, tapi seperti kata Tuhan, kamu begitu sombong. Dan itu gambar dibukakan. Dan seperti slide-nya di flashback ke belakang. Dan Tuhan tunjukkan momen di mana waktu saya lewat dengan motor, ini ibu bilang, pas yang beli pita pisang. Saya bilang, Tuhan, kalau ini yang Tuhan mau, Tuhan saya minta ampun Tuhan. Saya orang berdosa.
Tuhan saya mau perbaiki apa yang saya buat. Tuhan saya mau Tuhan selesai ibadah orang itu masih ada di sana. Saya ingin balik. Saudara, selesai ibadah youth jam 8 sedikit, lewat dikit. Saya langsung ke bawah, sambil motor saya langsung ke Bank BCA. Saudara, puji Tuhan, ibunya ada di sana. Saya langsung keluarin duit. Saya bilang, ibu, ini buat ibu. Ibu jangan lagi jualan di sini. Ibu langsung pulang karena sudah malam dengan anak ibu. Ibu langsung pulang. Saudara, saya rasa damai di sini. Kemuliaan Tuhan menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Kadang-kadang kita begitu sombong, kita nggak tahu. Tapi dalam hadirat Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, itu dinyatakan bagi kita. Amin ya, gitu Tuhan. Karena kita lihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ini konteks Natal saat itu. Saya akan sampaikan singkat. Kaisar Agustus, sebenarnya namanya Kaisar Octavianus. Oke. Saudara, pada masa itu tiba-tiba dia menyuruhkan sensus dan setiap orang itu harus kembali ke tempat asalnya untuk mendaftarkan diri. Dan itu berarti bahwa Yusuf dan Maria mereka harus melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Nah, saudara perhatikan, jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu kurang lebih 110 km. Kalau 110 km, kira-kira Waipirit Masoi boleh nggak? Saya nggak tahu. Oke. Saudara, bukan pakai Grab, bukan pakai Maxim pada masa itu ya. Oke. Pakai Grab, ya. Grab Pulau Paitua di atas unta. Grab, saudara. 110 km ini jalannya bukan lurus, saudara. Waipirit Masoi lurus saja, cuma naik sedikit gunung. Nazaret ke Bethlehem, Maria dan Yusuf untuk mendaftarkan diri karena perintah Kaisar Agustus, mereka harus ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Oke. Jadi kalau hitung-hitung perjalanan normal cuma 4 hari. Tapi saya yakin waktu itu pasti dia punya perjalanan lebih dari 4 hari, mungkin sekitar 7 hari. Kenapa? Karena Maria lagi hamil. Anda bisa bayangkan Maria lagi hamil besar. Naik kuda ya, lagi hamil besar. Ya, jangan bayangkan saudara. Ya. Jadi pasti jalannya pasti slow, ya kan. Kalau ada pemandangan mungkin berhenti lagi, selfie dulu. Oke. Jaraknya harusnya 4 hari bisa ditempuh. Tapi saya perkirakan mungkin sekitar 7 hari karena jalannya pasti amat sangat lama. Karena memang Maria dalam kondisi yang hamil besar. Dan memang terbukti karena waktu tiba di Bethlehem langsung dia bersalin. Gak lama setelah itu langsung dia bersalin. Berarti Maria lagi hamil besar. Ibu Gembala sampaikan untuk kita saudara lihat. Maria dia lakukan pengorbanan yang amat sangat besar. Ibu-ibu yang hamil besar pasti pergerakan agak terbatas ya. Jalannya pasti agak susah. Maria, saudara, Bapak Ibu saudara. Maria punya pengorbanan sangat besar. Di atas unta atau mungkin keledai. 7 hari 7 malam. Ya kan? Tapi cuman supaya Yesus itu bisa lahir. Dan pengorbanan yang amat sangat besar dari seorang wanita hebat ini. Dan ini pemberian yang terbaik dari Maria. Dia berikan hidupnya untuk kita. Itu sebabnya Natal selalu menjadi momen di mana kita bisa hidup berbagi dengan orang lain. Amin. Seperti orang Majus, seperti para gembala. Okay. Maria dia kasih hidupnya, dia kasih yang terbaik buat Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Dan saya nggak ngomong soal materi. Malam Ibu Gembala bilang, mari kita kasih hati kita. Ini pemberian yang terbaik. Supaya dia datang, dia masuk dalam hati kita. Kita rasakan damai sejahtera. Amin ya. Kita lanjut ayat yang ke-12. Sampai ayat yang ke-14. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ini fokus Natal yang sesungguhnya. Semua katakan fokus.
Inilah fokus Natal yang sesungguhnya. Sehingga jika kita tidak tahu sama sekali tentang arti Natal, tadi awal saya bilang kita adalah orang yang paling malang di muka bumi. Kita malang karena kita nggak tahu bahwa ada juru selamat yang tawarkan keselamatan bagi kita. Kita malang karena kita nggak tahu ada satu pribadi yang dia rela tinggalkan mahkota kemuliaannya dan dia turun, dia ambil rupa gambar yang paling hina supaya Anda dan saya kita diselamatkan. Maka di awal tadi saya bilang, waktu orang masuk dalam momen Natal harusnya orang tahu kenapa Yesus datang buat kita. Kita yang gak layak dijadikan layak. Anda bisa gak Anda bayangkan Yesus gak pernah datang buat kita. Tempat Anda dan saya kita di mana? Oke. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada prinsipnya kita semua terlahir dan kita sudah berbuat dosa. Semalam Ibu Gembala sampaikan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semalam disampaikan. Semua kita, faktanya kita sudah lahir dan semua kita sudah berbuat dosa. Itu sebabnya semua kita butuh juru selamat. Lihat orang kiri kanan bilang buat dia, katong sama perlu juru selamat. Kita semua butuh juru selamat. Karena semua kita terlahir dan semua kita telah berbuat dosa, kata firman Tuhan. Dan dosa adalah bentuk pemberontakan terhadap Allah. Sehingga kita perlu diperdamaikan dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Semua kita, termasuk saya saudara. Sekarang pertanyaannya, jadi bagaimana supaya kita yang berdosa ini bisa berdamai dengan Allah? Jawabannya bertobat. Coba katakan bertobat. Almarhum Bapak Gembala selalu bilang bertobat bukan istobat. Ya. Istobat itu bikin balik lagi. Bertobat. Satu-satunya jalan supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah adalah bertobat. Coba katakan bertobat. Dan saya selalu ingat dari mimbar ini, almarhum Pak Tujuan selalu bilang, saudara, di dunia ini kita tidak akan bisa menemukan damai selain damai yang Yesus bawa. Memang kediaman surga itu jauh di atas. Allah itu ada di surga yang jauh di atas, maha tinggi. Tapi ingat, damai sejahteranya bisa ada di bumi, di tengah-tengah kita, di dalam hati kita. Amin. Jadi jika damai Allah itu bisa ada di bumi, bagaimana caranya Anda dan saya kita mendapatkannya? Karena percuma saudara kalau kita hidup kita nggak ada damai. Oke. Percuma kita masuk momen Natal. Oke. Dan dengar baik-baik jemaat Tuhan, kedamaian sejati itu hanya bisa terjadi ketika manusia itu bertobat, changing of mind, berikan hidupnya buat Tuhan. Saudara, damai yang Yesus bawa itu nggak bisa dibeli. Damai yang Yesus bawa itu nggak bisa diatur. Anda pikir Anda punya duit banyak uang, Anda rasa damai? Enggak. Damai itu nggak bisa dicari lihat obat-obatan, tidak bisa. Stres, minum obat, ngedrugs. Seketika tenang, habis itu jadi lagi. Damai yang Yesus bawa tidak bisa dibeli, diatur atau dibayar. Damai yang Yesus bawa tidak bisa ditemukan di mana saja jika tidak dimulai dari dalam hati kita. Makanya kita harus buka hati kita pagi hari ini. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata begini, damai sejahtera di antara manusia yang hidup yang berkenan kepadanya. Damai itu hanya ada di antara orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Pertanyaannya yang berikut, sudahkah Anda berdamai dengan Allah? Sudahkah Anda berdamai dengan Allah? Ini yang pertama. Apakah Anda masih hidup terikat dengan dosa, tabiat, perilaku, karakter yang berdosa? Dosa bentuk pemberontakan dengan Allah. Dan selama Anda hidup memberontak terhadap Allah, Anda tidak bisa hidup dalam damai terkecuali Anda diperdamaikan dengan Allah.
Masing-masing kita jawab itu. Sudahkah Anda diperdamaikan dengan Allah? Yang kedua, sudahkah Anda berdamai dengan sesama Anda? Dimulai pertama dari rumah tangga Anda. Suami-suami, sudahkah Anda berdamai dengan istri Anda? Istri-istri, sudahkah Anda berdamai dengan suami Anda? Anak-anak, sudahkah Anda berdamai dengan orang tua Anda? Itu pertanyaan saudara, itu yang paling penting. Saya ingat saudara, sejak pertama kali saya dengar khotbahnya almarhum Pastor John soal Natal, saya selalu ingat kisah ini. Mungkin saya mau sampaikan cerita sedikit. Saudara, ini kisah nyata saudara ya. Kisah ini diberikan judul, namanya topiknya itu The Miracle on the West Front kalau nggak salah. Gitu. The Miracle on the West Front. Jadi saudara, ini kisah nyata ketika Perang Dunia Pertama di West Front, tentara Prancis, ya Prancis dengan tentara Inggris sekutu lawan tentara Jerman. Dari ini bukan bola ya saudara ya. Oke, ini Prancis sama Inggris gabung lawan Jerman. Mereka perang saudara. Wah, perang. Tepat di tanggal 24 Desember, saudara, tiba-tiba saja dan mereka dengar itu bunyi lonceng dari sebuah dari sebuah desa yang terdekat dengan tempat di mana mereka berperang. Teng, wah semua diam. Ini saudara bayangkan, perang sampai lupa bahwa ini sudah mau malam Natal. Kalau sinar lonceng, baku perang terus, baku bunuh terus. Teng, saudara, semua diam. Oh iya, komandan lapor ini tanggal 24. Kira-kira gitu ya. Jadi semua oke. Semua gencatan senjata, taruh senjata semua. Semua diam. Tanggal 24 malam. Semua diam, enggak ada bunyi letupan senjata, bom, semua diam hening. Tentara Jerman di sana, tentara Prancis sampai Inggris di sebelah sini, semua diam. 24 malam. Wow, pas sudah masuk malam Natal, ya, dan saya nggak tahu gimana nyanyi lagu Natal dengan bahasa Jerman. Dan mungkin bahasa Inggris kan Silent Night. Di tengah perang saudara, dan bisa dengar orang lagi darah-darah, lagi ya, tapi dengar Silent Night, Holy Night. Semua tenang tuh. Di Jerman mungkin mereka Silent Night apa gitulah, semuanya sama-sama nyanyi semua. Selesai. Besoknya tanggal 25, wah, tiba-tiba dari pasukan Inggris dia naik, dia bawa bola kaki. Saudara, kalau di tempat perang itu ada sebuah medan yang namanya no man's land. Itu siapapun yang kepala muncul, nah situ putus. Maka dibilang no man's land. Itu tanah nggak boleh ada orang di situ. Cuman mungkin terpisah ada parit, lalu itu lapangan kosong mungkin sekitar berapa meter lah. Itu 100 meter mungkin, puluh meter mungkin. Jadi mereka keluar, ambil bola, main sepak bola. Lalu keluar lagi itu tentara Jerman keluar, wah jabat tangan Merry Christmas, tukar kado Natal. Mungkin apa yang belum tukar lagi. Tanggal 25 tukar, wah Merry Christmas, wah Merry Christmas, wah Merry Christmas, oh ya Merry Christmas. Selesai, main bola semua selesai, tukaran semua. Tanggal 25 sore malam, sorry ya, kita bisa masing-masing kembali lagi di paritnya. Kalau saudara bisa tebak apa yang terjadi setelah tanggal 25? Boom, pang lagi. Saudara, ini nyata saudara. Tapi ini bukan damai yang Yesus maksudkan. Ini bukan damai yang Yesus maksudkan saudara. Sudahkah Anda berdamai dengan suami Anda, istri Anda? Oke. Jangan sampai, maaf ya, ini saya punya pengalaman yang saya lihat. Jangan sampai ketika orang tua Anda dipanggil Tuhan pulang, Anda belum sempat berdamai dengan orang tua Anda. Anda simpan dendam dengan orang tua Anda. Tetangga kami di samping rumah, kemarin kami lagi duduk dengan istri, terus istri bilang gini, dong di sebelah rumah, lain si bicara dengan lain. Yang mana? Ya di bawah. Gitu. Puji Tuhan gitu. Kenapa? Karena setiap kali, saudara,
Ya seperti kayak dia punya, kayak kalau bulan muncul ya muncul lagi, bulan turun muncul lagi. Saya bingung saudara. Ini banyak orang-orang aneh-aneh. Bakalai gara-gara kalapa, bakalai gara-gara daun pisang jatuh. Mama di sebelah, dia masuk sebelah, subak bicara, ayo puji Tuhan. Ya, subak suara betul kak? Ya kemarin saya sempat bersihkan depan rumah, benar. Saya dengar di sebelah bilang, Mama Tina, oh ya. Oh iya Mama As. Dalam hati saya, semoga kisahnya beda dengan The Miracle on West Front. Jangan cuma di waktu Natal baku suara. Lewat tahun 25 jadi kembali lagi. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Ya. Sudahkah Anda berdamai dengan Tuhan? Sudahkah Anda berdamai dengan orang-orang di sekitar Anda? Dari ini momen yang paling tepat untuk kita memulai. Kita mau jadi pioner. Semua katakan pioner. Kita membawa spirit Natal di Bethlehem itu, spirit damai di Bethlehem itu, dan kita mau tebarkan untuk orang-orang di sekitar kita seperti para gembala. Saudara, Allah harus dilibatkan dalam perdamaian dengan manusia. Jika tidak, manusia tidak bisa merasakan kedamaian yang sejati. Ingat sekali lagi apa yang almarhum Pastor John bilang, di dunia ini gak ada damai kalau bukan Yesus yang bawa. Itu aja. Dan satu-satunya cara supaya kita bisa hidup dalam damai adalah kita terima Yesus dalam hati kita. Kita bertobat, mengubahkan cara berpikir kita. Kita ambil komitmen untuk berdamai dengan Allah. Karena kita orang berdosa. Dan kita buat komitmen berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Ingat yang paling pertama dimulai dari dalam rumah tangga kita. Dari kalau sekarang ini ada suami istri yang tidur bawa ke balik belakang. Bantal polo di tengah-tengah. Ini momennya. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada suami istri yang tidur ada tembok Berlin di tengah-tengah, kasih rubuh tembok itu. Kalau ada bantal polo, ganti bantal polo dengan itu suami di sebelah. Yang hihi itu bukan yang anak muda ya, bukan ya. Belum. Saudara ya, ini momennya. Yang anak-anak. Saudara, saya punya sedikit saja penyesalan dalam hidup saya. Karena memang kami tidak terlalu dekat dengan orang tua. Maksud saya papa saya dan saya punya kakek yang tua itu kami nggak terlalu dekat dengan papa saya. Jadi ada sedikit saja penyesalan saya. Kadang-kadang saya kayak agak, kalau Natal itu orang-orang dekat sekali dengan mereka punya papa, bisa berbagi jalan, papanya bawa ke mungkin dulu Mardika paling top lah, dulu kan belum ada MCM kan, dulu belum ada Mardika, nomor 1 Mardika. Itu papanya bawa mereka ke sana, masuk lorong, dulu itu sepatu yang kalau pak menyala sini, ya kan? Sampai sekarang kalau dia pakai sepatu itu satu umur dengan beta. Saya lihat, wah luar biasa sekali ya. Dari itu memori. Kami memang bertumbuh, kami nggak terlalu dekat dengan papa. Karena mungkin papa juga tugas 2-3 bulan baru pulang. Kami dekat dengan mama. Dan mungkin karena kami bertumbuh, kami lihat papa juga punya perlakuan sama mama. Kami tumbuh karena kami yang paling tua, kakak yang tua, kemudian saya. Jadi kami lihat bagaimana perlakuan papa buat mama itu juga buat kami sedikit gitu, kayak nggak terlalu sama papa. Terus saya kadang-kadang saya duduk, saya ingat lucu juga ya. Kadang-kadang kalau jalan, dulu kan saya SD di Jalan Patimura, SD PDK, jadi dulu SD Negeri 10 gitu. Kadang kalau saya jalan pulang, jalan kaki kan lurus doang, tembus ke Batu Meja. Jalan saudara, kalau pas berpapasan dengan papa saya, bayangkan teman saya yang kasih ingat, papa. Saya jalan aja gini. Jalan aja. Bayangkan dinginnya sampai segitu. Anak SD. Anak SD loh. Lewat sama papanya seperti gak kenal papanya. Sampai segitu. Bayangkan. Kami SD, SMP, kalau terima rapor pun gak pernah papa. Selalu mama. Gak pernah papa.
mama. SD, SMP, saudara yang papa tahu cuman tiap bulan dapat gaji, kasih buat mama yang ngurusin semua ini. Sampai kami semua selesai, sampai kuliah semua selesai. Jadi memang kami punya hubungan dengan papa tuh agak dingin. Bukan agak dingin, memang dingin, beku lagi. Jadi gak terlalu dekat. Oke. Sampai di hari-hari, di hari-hari di mana saya rasa waktu kami ada di Gikari, puji Tuhan, dan ya puji Tuhan kami didoakan. Kami dengar banyak khotbah, firman Tuhan. Itu benar Bapak Ibu. Kita susah untuk mengkhotbahkan kasih Bapak kalau kita sendiri di rumah kita gak punya orang tua yang kasih tunjuk figur Papa. Gak dapat, itu saya. Jadi kami bersyukur waktu ada di gereja kami dipulihkan semua. Jadi hubungan saya dengan Papa mulai mencair. Mulai mencair, tapi begitu, iya bisa. Kalau di rumah saya dipanggil body begitu, iya bisa. Tapi dulu mungkin tapi lama-lama mulai mencair. Ya oke semua. Sampai beliau meninggal, kami bersyukur, terima kasih Mama Gembala dan Bapak Gembala sudah mendoakan Papa saya. Cuman ada satu penyesalan, ada sedikit penyesalan dalam hati saya. Kenapa saya menunda untuk berbaikan dengan Papa saya? Kenapa sampai beliau sakit nggak bisa jalan sampai meninggal? Baru saya, aduh Tuhan, itu sedikit. Anak muda, dengar, jangan sampai ini terjadi buat Anda. Itu sedikit saudara. Karena saya Tuhan, tapi saya enggak mau. Oke lah, itu. Yang saya tahu Papa saya sudah didoakan, dilayani. Saya juga sudah lepas pengampunan buat Papa saya sebelum beliau dipanggil Tuhan pulang. Selesai. Sudahkah Anda berdamai dengan orang tua Anda? Sudahkah Anda berdamai dengan sesama Anda? Jangan tunggu sampai momen saatnya seperti itu. Saudara, orang mau meninggal itu bukan momen untuk minta maaf. Minta maaf itu waktu orang lagi hidup. Jangan sudah, Papa minta maaf, Mama minta maaf. Itu kurang epic. Yang epic itu kasih kado, Mama minta maaf, gitu, Papa minta maaf, gitu. Itu baru epic namanya. Bilang ke kanan epic. Ya. Itu baru. Saudara, pagi hari ini saudara, marilah kita menjadi pioner. Kita bawa spirit Natal dari Bethlehem. Kita mau sebarkan spirit itu untuk semua orang di sekitar kita. Tapi ingat, yang paling pertama, hati kita harus dipenuhi dengan damai Natal. Amin ya. Lihat orang kiri kanan. Lalu tanya dia, sudah damai kah belum? Oke. Yang saya bilang, saya tahu pasti ada sesuatu itu. Suami itu yang gak mau menolak, saya tahu pasti ada sesuatu itu. Belum selesai itu. Ibu Gembala silakan pelepasan. Halo, ini momentumnya, ini momennya. Kadang-kadang kata laki-laki terlalu egois lah. Ya kan? Kadang-kadang kita sedikit egois, yang laki-laki ya, saya laki-laki ya. Oke. Kadang-kadang kita untuk mau minta maaf, mau bilang, Ma minta maaf seperti kayak ketong ada borgol di mulut, meminta maaf susah amat. Oke. Kenapa? Bukan susah, egonya yang terlalu tinggi. Amin bapak-bapak. Aminnya kecil atau memang mau bilang tapi oke. Ini lihat yang pasangan suami istri kiri kanan ya. Kita semalam Bapak Ren dengan Bapak Roni sudah oke ya. Yang lain ya. Yang duduk berpasang-pasangan, lihat kiri kanan. Kalau bilang, Mami I love you. Oma tepuk tangan loh. Tepuk tangan buat Tony haleluya, amin. Kalau yang mau bilang papi, I am sorry. Bukan I am sorry ya. Ayam yang semalam Ibu Gembala bilang itu ayam. Jangan, bukan I am. Kalau ayam itu yang lain yang ada. I am sorry. Iya, saudara, puji nama Tuhan. Saudara bilang gini, saya pioner perdamaian. 3, saya pioner. Amin. Saudara, ini hari Natal, saya minta singkat boleh ke depan, saya selesai. God is love. Allah itu kasih. Dan dengar, kadang-kadang kan kita pikir karakter Allah itu kasih. Enggak, dia kasih. God is love.
orang gak bisa hidup mengasihi kalau gak ada Tuhan dalam hidupnya. Semua kita boleh bangkit berdiri sama-sama, puji Tuhan. Oke. Ya, karena ini spirit Natal, ini sukacita. Oke, puji nama Tuhan. Oke, kita berdamai dengan Tuhan. Kalau ada yang berdosa, ada hal yang masih kita simpan, ini waktunya kita selesaikan dengan Tuhan. Amin. Oke. Berdamai dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus sudah bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Oke. Dan lihat, mungkin ada orang-orang di sekitar Anda selama setahun ini atau mungkin selama beberapa tahun belakangan ini, mungkin Anda lihat, oh saya pernah dengan ini. Saya minta, bolehkah Anda ke orang itu? Bolehkah Anda bilang, bro, sis, mama, papa, beta minta maaf. Boleh gak? Ingat, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa manusia yang berkenan kepada Tuhan? Orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga dan orang-orang yang sudah berdamai dengan sesamanya.